Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Puspitaraya, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 971, Kota Tangerang. Saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4A9, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah. Latar belakang, penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif, diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Tujuan aksi nyata ini adalah agar calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Tolak ukur keberhasilan: 1. Murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. 2. Peserta dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. 3. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan antara lain sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait disiplin positif, keyakinan atau kesepakatan kelas dan profil belajar Pancasila. Praktik segitiga restitusi sebagai dampak pelanggaran keyakinan atau kesepakatan kelas. Guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Sosialisasi kepada seluruh murid baru melalui kegiatan MPLS, menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil belajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. Mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan, dan membiasakan profil belajar Pancasila. Dukungan yang dibutuhkan antara lain dukungan dari seluruh warga sekolah serta partisipasi aktif orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif dalam kehidupan sehari-hari. Kolaborasi aktif seluruh warga sekolah menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Dadang Media Rudana SPD selaku Kepala Sekolah SD 3 yang kami hormati Bapak, yang kami hormati calon guru penggerak Ibu Erna Puspitaraya SPD, dan tak kalah pentingnya rekan-rekan semuanya, guru-guru hebat, guru-guru yang selalu semangat, yaitu guru SDN 3. Mana semangatnya? Oke, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah, karena pada pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan diseminasi pemaparan tentang budaya positif, yaitu tugas daripada Ibu Erna Puspitaraya selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Salawat salam senantiasa dilimpahkan terhadap junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Saya di sini selaku pembawa acara, kami persilakan kepada Ibu Erna Puspitaraya selaku CGP Angkatan 9 dari SD 3 Kota Tangerang
kepadanya untuk presentasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Sukron atas kesempatannya. Mohon izin Bapak saya diberitakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan belajar mengajar bersama siswa-siswinya. Tak lain hal ini saya lakukan sebagai satu bentuk aksi nyata untuk menyampaikan atau diseminasi, mengimbaskan informasi mengenai budaya positif kepada ibu bapak semua. Budaya positif sekolah seperti apa yang harus kita laksanakan untuk mencapai visi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan tampilkan materi yang akan saya imbaskan. Mohon izin Pak. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Baik, di mana ya posisinya ya? Baik, kami tolong dibantu. Bapak izin saya membelakangnya ya Pak. Materi ini saya susun sebagai diseminasi atau pengimbasan budaya positif di sekolah. Next. Di mana ini merupakan aksi nyata pada modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif di sekolah. Lanjut Bu. Latar belakang saya melakukan hal ini adalah sebagai penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter murid dalam mengimplementasikan nilai-nilai program belajar Pancasila. Jadi latar belakang saya untuk melakukan aksi nyata ini adalah bagaimana caranya kita mengimplementasikan nilai program Pancasila, mewujudkannya dalam satu budaya yang positif di sekolah untuk menghasilkan atau untuk mencapai visi. Lanjut bukan Mel. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Lanjut bukan? Dalam ukur keberhasilan adalah murid mampu membuat kesepakatan kelas. Peserta dapat mengaplikasikan nilai program belajar Pancasila serta sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dan secara sadar mengamalkan nilai-nilai program belajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Jadi masa tindakan yang dilakukan ini adalah kegiatan yang dilakukan atau yang saya CGP lakukan dalam melakukan aksi nyata, yaitu sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, praktik segitiga institusi, menjelaskan tentang pengertian pentingnya kesepakatan kelas, memfasilitasi peserta didik untuk membuat keyakinan kelas, sosialisasi kepada seluruh murid baru pada kegiatan MLS, menumbuhkan penanaman dan pembiasaan nilai-nilai program belajar Pancasila dan mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan yang dibutuhkan, alhamdulillah saya sudah dapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, juga dewan guru yang sekarang mau menerima pengimbasan atau menerima praktik berbagi praktik dari saya ya. Kemudian kita berkolaborasi dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Nah ini nanti yang akan saya jelaskan konsep inti budaya positif itu kayak seperti apa yang harus kita lakukan di sekolah ya. Kita pertama kali harus melakukan perubahan paradigma, kemudian melakukan disiplin
baru itu kita menyisipkan profil belajar Pancasila di mana ada 6 elemen di dalamnya. Pembelajaran dalam paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar boleh tidak Pak? Belajar sesuai dengan karakteristiknya. Bu Kamil bisa tolong ilustrasi guru diklik ya? Bukan lagi ya. Nah, ya, ilustrasi guru saya akan memperlihatkan tayangan kepada Bapak Ibu. Ilustrasi guru diklik. Nah, itu. Kita lihat ya. Saya minta Bapak Ibu menyaksikan videonya ya. Tulis keterangan akun Instagram atau medsos pada Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Baik Bapak Ibu, setelah melihat tayangan tadi, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kesalahan siapa siswa tersebut tidak mentaati aturan? Kesalahan siapakah? Ya, ada yang tahu Bapak Ibu itu kesalahan siapa? Intinya kita sebagai guru biasanya pada paradigma kami mengatakan bahwa itu kesalahan siswa. Sebetulnya kita bisa kupas nanti salah siapa itu ya, karena pada dasarnya anak itu melakukan sesuatu pasti ada alasan. Nanti kita membicarakan mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang boleh dilakukan pada dasarnya tindakannya itu berdasarkan kebutuhan. Nah, jadi ada alasan kenapa orang melakukan sesuatu gitu ya. Ada lagi, kita simak baik-baiknya Bapak Ibu ya. Who wants to be my volunteer? How many places this for? So this can be back in the tutorial, right?
di dunia itu punya potensi. Kita sebagai guru kadang-kadang kurang sabar dalam menghadapi anak yang lemah gitu ya. Jadi guru tadi mengajarkan bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru yang baik. Oke, next Bu Kanadia. Lanjut. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita sebagai guru sebetulnya menganggap bahwa memaksakan sesuatu. Jadi di situ ada kata ilustrasi guru mengontrol murid kita, tidak bisa mengontrol murid kita untuk melakukan sesuatu seperti kehendak kita, karena yang bisa mengontrol diri sendiri ya kita sendiri gitu. Harus ada keyakinan dari diri untuk berubah, bukan eksternal tapi internal. Ya, itu yang sebelah kanan ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita seringkali memberikan hadiah kepada anak yang berprestasi ya. Nah, menurut teori kontrol sebetulnya hal tersebut baik tapi tidak efektif. Ya, jadi anak kadang-kadang bukan termotivasi dari diri untuk belajar lebih baik, tapi karena untuk mencapai hadiah itu. Ya, sesekali waktu boleh melakukan atau memberikan reward kepada anak, boleh, tidak dilarang. Tapi biasanya kalau berkesinambungan anak jadi termotivasinya berubah, bukan untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, meningkatkan kompetensi lebih baik, tapi untuk mencapai hadiahnya gitu. Ya, lanjut bukan. Ini miskonsepsi ya, yang saya tampilkan adalah kesalahan konsep kita terhadap mendidik ya. Yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kalau kita memberikan nasihat itu biasanya menyembuhkan anak. Jadi ada kata-kata, kenapa sih kamu nakal terus? Sudah berkali-kali ibu sampaikan, jangan terlambat masuk sekolah, jangan lupa mengerjakan tugas. Jadi terkesan anaknya merasa bersalah. Jadi dalam posisi teori kontrol itu guru sebaiknya tidak menyalahkan anak, tapi menanyakan keyakinan kelas kita apa, nilai baik apa yang harus dilakukan seorang muridnya, bukan menyalahkan gitu ya. Jadi miskonsepsinya kalau anak udah dikasih tahu nantinya dia berubah, betul berubah, tapi bukan dari dirinya tapi dari rasa takut dimarahin gitu. Jadi gimana caranya membangun motivasi anak supaya berubah dari dirinya, dari internal bukan dari eksternal. Eksternal kan kita, lingkungan, orang tua itu yang merubah mereka, tapi bukan dari dirinya mau berubah, tapi ada alasan lain, ada rasa tidak nyaman, ada rasa takut gitu ya. Yang keempat adalah ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita umumnya maksa anak melakukan apa yang kita mau tanpa menanyakan apa sih maunya mereka gitu ya. Ini mas saya sering ayo bersihkan sampah, tapi kita tidak mencontohkan cara membuang sampah. Kita melihat sampah diam aja gitu. Jadi memaksakan, orang dewasa itu punya power untuk merubah anak atau memaksakan keinginan kepada anak. Itu salah ya sebetulnya Bapak Ibu. Banyak bukan ya. Nah, ini posisi pembuku. Jadi ada 5 posisi yang seorang guru terapkan dalam sekolah. Kita memposisikan diri sebagai apa? Kalau pembuku biasanya menggunakan hukuman secara fisik ataupun verbal, ucapan. Ya, kalau fisik melukai tapi tidak berbekas biasanya. Kalau misalkan verbal, ucapan, umumnya sampai dia dewasa akan ingat terus ucapan apa yang menyakiti hati. Seperti kita ya, kalau disakiti hati ingat terus kata-katanya gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh posisi penghukum ya. Jadi sering mengatakan tapi aturan saya kayak gitu. Silakan bukan yang lanjut. Posisi kedua yang seorang guru biasa lakukan adalah posisi pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara di mulut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan kepentingan yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah karena menderita. Katanya biasanya ibu mah kecewa sama kamu, kok kamu mah gak berubah-berubah,
Lanjut Mbak Bella. Nah ini pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi kalau pemantau kan dia punya catatan sama murid. Siapa di sini? Bapak Ibu mungkin punya catatan murid yang punya kasus, dia catat. Nah ini biasanya kita pada saat melakukan hal tersebut kita berada di posisi sebagai pemantau, ya. Lanjut Bu Lala. Nah ini yang kelima, posisi kontrol sebagai seorang manajer. Harusnya, idealnya kita itu berposisi seperti ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di dalam posisi ini kita mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Nah, oke, itu kata-kata yang biasanya diucapkan oleh seorang guru. Apakah kamu meyakininya? Apakah kamu ingin menjadi seperti apa? Ya, jadi posisi manajer itu membimbing murid untuk mengatur diri, bukan untuk mendukungnya, ya. Silakan kita lanjut. Ini dia perubahan paradigma. Tadinya kita pakainya stimulus respon, dengan dirangsang baru ada respon. Biasanya kita ngomong sama anak berubah besoknya nggak terlambat lagi. Tapi perubahannya tidak permanen, sementara. Biasanya itu ulang lagi kesalahan yang sama kalau kita udah mulai lupa, ya kan? Nah itu posisi stimulus respon. Kita ubah stimulus responnya itu pendekatan teori kontrol. Jadi di awal pembelajaran kita ajak anak berkolaborasi. Apa sih maunya anak nih? Kita akan mulai belajar, tapi kita akan bentuk keyakinan supaya anak menciptakan sendiri nyamanin yang mereka mau, gitu ya. Dan biasanya keyakinan itu diucapkan ya berupa kata-kata yang positif, bukan perintah. Misal nih, ada aturan tidak boleh terlambat masuk sekolah. Ada kata tidak, nah itu namanya aturan. Tapi kalau keyakinan diubah menjadi kata positif. Contohnya apa? Datang tepat waktu. Nggak ada kata tidaknya kan? Tidak melarang gitu. Tapi keyakinan bahwa datang tepat waktu itu baik. Ya. Ini berubah aturan menjadi sesuatu yang positif, yang membangkitkan motivasi anak untuk meyakini, oh ternyata datang tepat waktu itu baik, saya nggak ketinggalan pelajaran, saya nggak bikin guru saya marah, kayak gitu. Jadi dibentuklah keyakinan kelas biar kondusif, budaya positifnya tercipta dengan sendirinya gitu. Jangan kita yang nentuin, datang tepat waktu kita yang nentuin, tapi tidak ngajak ngomong anak, itu salah. Kita ajak bicara anak-anak kita maunya apa, gitu. Ya, lanjut bukan? Nah ini ada beberapa teori tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, ya, bukan hanya di sekolah kita tapi di dunia lah, ya. Lanjut bukan dong? Nah ini salah satu contoh nilai-nilai kebaikan yang ada di program pelajaran Pancasila, Ibu Primerius atau salah satu perusahaan, ya. Nah itu adalah salah satu nilai-nilai yang disepakati bersama, baik oleh pemimpin ataupun membernya atau anggotanya. Kalau anggotanya kita di kelas murid, ya. Lanjut. Nah itu tadi saya mengambil contoh di anak yang terlambat, ya. Kalau anak terlambat pasti ada alasan kenapa dia terlambat, ya. Sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan. Nah kalau saya mau tanya nih, di kelas ada nggak Bu anak yang suka ngantuk? Ada, ya. Ada yang suka nggak ngerjain PR nggak? Kita umumnya langsung pada saat menghadapi yang seperti itu, ekspresi pertama yang kita lakukan apa? Emosi sama saya sebelum ikut penggerak sama emosi yang diburuin tanpa mau tahu apa latar belakang mereka sampai melakukan itu berulang-ulang, gitu, ya. Jadi perilaku manusia melakukan sesuatu itu ada 5
Iya. Penguasaan kayak gimana, ambisi? Kayak anak nih dapat piala terus. Satu waktu kalah bergeser. Penguasaannya dia berkurang, dia menggunakan berbagai cara mengenai apalah agar terus menguasai peringkat gitu di kelas. Makanya di kurikulum sekarang kan tidak ada peringkatnya. Itu semua anak punya prestasi. Dan ada nggak yang anak usil gitu, dia belum selesai tugasnya ngisengin anak yang lain yang sedang mengerjakan. Kita tanya, jangan langsung emosi, karena dasarnya anak melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas itu pasti memenuhi kebutuhan dasarnya dia. Ini yang mana yang kesenangan, dia senang ya temannya dicerita, ya kan? Semakin dilarang semakin jadi. Gimana Bu caranya biar dia melakukan kesenangannya? Jadi dibentuklah keyakinan kelas, anaknya diajak ngobrol. Misalkan anaknya Sukron nangisin Dewi terus, kenapa? Sukron suka lihat Dewi nangis kayak gitu ya. Ditanya kenapa, alasan dia melakukan itu apa? Pasti ada alasan dong manusia melakukan aktivitas ya. Nah sekarang Sukron yang biasa suka, nah kita kasih penjelasan penguatan keyakinan kelas kita kan sama-sama harus rukun, tidak saling mengganggu, menghormati. Kalau yang Sukron lakukan betul apa enggak sih? Jadi kita balik nanya sama dia, benar apa enggak? Emang langsung berubah gimana? Kayak proses. Ya, guru serama harus banyak bersabar. Jadi proses itu kan nggak instan. Tapi kalau dibudayakan terus menerus, insya Allah bisa. Tuh, ya soalnya juga kita kan pertama-tama berat ya. Tapi kalau dari desa bisa kan? Nah kita juga dari guru gitu biasain, jangan langsung emosi jiwa. Tanya dulu alasannya kenapa dia melakukan begitu. Karena ada 5 dasar kebutuhan kita melakukan sesuatu. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia dimotivasi oleh 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, anak yang masuk terlambat, kita posisikan kontrol kita sebagai penghukum. Besok kalau misalkan nggak masuk lagi, lari keliling lapangan. Besok anak nggak terlambat. Tapi motivasi dia melakukan itu bukan dari diri, tapi dari menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Itu ya. Terus ada juga untuk mendapatkan imbalan. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Contoh saya Bapak Kepala Sekolah kita memberikan reward bagi guru yang administrasi lengkap, umroh ya. Guru biasanya nggak kerjain administrasi, itu kerjain, berubah gitu. Tapi perubahan perilaku manusia itu bukan dimotivasi dari internalnya, tapi dari eksternalnya, iming-imingnya. Kalau dari internal, dari diri sendiri disuruh apa nggak disuruh, ada hadiah atau nggak ada hadiah, kerjain aja. Gitu maksudnya. Jadi perilaku manusia itu manusia berperilaku itu di faktor penyebab itu ada 3. Karena ada ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan. Nah ini itu yang baik, internal dari dalam. Jadi menghargai dirinya. Kalau administrasi saya lengkap, pada saat supervisi saya nggak ada batu lembut lagi, udah siap. Ada hadiah, nggak ada hadiah, iya gitu loh. Ya, jadi mau bikin apa ya, alat peraga disediainnya pas supervisi doang, hari-hari mah enggak. Nah itu kan berarti hanya ingin penghargaan dari pimpinan ya. Kalau hari-harinya kita memodifikasi kegiatan belajar dengan media yang beragam, tanpa berpikir saya dapat apa ya, tapi dari diri saya ingin anak-anak saya cepat pintar, biar ngerti gimana saya caranya gitu. Paham ya Bu? Ya. Kita berbagi nih, bukan saya ngajarin, gimana yang saya dapat saya transfer lagi gitu ya. Lanjut. Nah, teori motivasi perilaku itu ada 3. Motivasi eksternal yang tadi ya, ada 2 tuh ya, sama motivasi internal. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan, tadi masih ada kaitannya dengan yang tadi. Nah ini yang ketiga ini agak susah.
insya Allah ada perubahan. Termasuk sama anaknya yang saya mau bandel tuh, nggak ada anak yang bandel, nggak ada. Perlu diluruskan saja motivasi dari dirinya gitu ya. Banyak bukan ya. Nah ini merdeka menurut jadi anak sekarang itu merdeka Bapak Ibu. Jadi kalau yang namanya merdeka harus lepas dari perintah, nggak boleh perintah kita. Gimana caranya kalau mau ngasih tugas kalau nggak diperintah? Tanya sama mereka, misalkan di situ ada kompetensinya. Anak membuat poster, kita tanya sama mereka kira-kira menurut kalian biar kita mencapai kompetensi ini kalian harus ngapain ya? Ditawarkan sama mereka. Biasanya kalau anak kelas tinggi langsung nyaut, untuk kelas rendah mah kita kasih pilihan di depan berupa gambar. Kita mau untuk mencapai ini membuat apa gitu. Kalian mau bikin apa nih? Ditawarkan. Jadi nggak maksain harus begini karena belajar berdiferensiasi itu sesuai dengan karakteristik belajar siswa ya, nggak bisa disamain gitu. Kalau ada yang satu pakai posternya buat poster manual di kantor, Bu, saya pengen lewat Canva, boleh, bisa kan? Anak-anak pakai, ada yang pakai Canva bisa ada. Kalau misalkan di rumah orang tuanya punya keterbatasan, tidak punya IP, manual juga bisa. Kita arahkan aja tapi tidak boleh memaksa, ya. Lanjut bukan ya? Oke, konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman. Jadi orang yang sering dihukum, sering dipaksa, itu pasti kan merasa tidak nyaman, takut, dan nggak mau jujur menyembunyikan kesalahan. Jadi kursi patah nih, siapa nih yang pakai kursi? Nggak ada yang ngaku. Ya, karena dihukum pasti kalau ngaku. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, ya, dengan sistem ranking. Jadi kalau kena ranking itu kita katanya mau dihukum. Kenapa? Karena punya ambisi dari dalam untuk melakukan segala cara, gimana caranya biar dapat peringkat, biar nggak diomelin mamanya kalau peringkatnya turun. Nah itu penghargaan ya. Respon kita memberikan penghargaan itu biasanya seperti itu. Dan kreativitas dari dalam atau internalnya itu berkurang karena kepengen meraih sesuatu. Lanjut kan ya. Untuk selama kamu masih belajar sampai SMA itu kamu berpakai ini kata konsekuensi. Nah kalau yang sukses ini dengan konsekuensi penguatan jangka panjang proses. Kayak tadi yang saya sampaikan, emang anak bisa berubah tanpa diomelin? Bisa lah, pasti bisa. Tapi jangka panjang, asal kitanya sabar dan mau melakukannya gitu, ya. Perlu monitoring berkelanjutan gitu, pendek kalau gitu ya. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Nah itu nanti kita lupa konsekuensi sebetulnya sudah betul, cuma kalimatnya umumnya menggunakan kata perintah. Nah yang kita pakai adalah restitusi, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah. Nah itu ibu bisa simak semua di situ ya. Lanjut Kamel. Pak, kalau sudah Nah, pengertian restitusi apa sih restitusi? Ini ada salah satu tokoh yang mengungkapkan teori restitusi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak dengan omelan, tidak dengan perintah, tidak dengan hukuman verbal atau fisik, tapi dengan arahan. Ya, ciri-ciri restitusi bisa dibaca itu tidak untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kamu maunya jadi anak kayak gimana nak? Itu tawaran ya. Nah, itu bisa dibaca sama ibu. Next, buka bel. karena nggak tahu apa kegiatan Perbedaan contoh siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman kita jadi guru memberikan hukuman ini kayak gini. Ya, hukuman itu berupa fisik atau verbal ucapan. Konsekuensi, kalau konsekuensi itu perintah yang ditentukan apa kayak tata tertib di sekolah udah ada gitu, tanpa menanya sama murid. Anak yang berambut gondrong nanti
menyampaikan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi membuat kesepakatan dulu sama siswa. Dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Next. Nah, posisi kontrol guru yang mana kita? Kita yang mana ya? Saya pikir selama kita mengajar kita pernah melakukan semuanya ya, pernah melakukan semuanya sama. Saya juga sama. Cuman setelah mendapatkan materi tentang budaya positif ini saya berusaha berubah diri menjadi seorang manajer saya dan sesekali jadi teman buat murid saya. Dia nggak takut. Ya, anaknya silakan ibu. Ini contoh-contoh penerapan 5 posisi kontrol pada saat siswa terlambat sekolahnya. Kira-kira dari narasinya mana yang paling positif maknanya? Ya, menanyakan kesalahan, bukan kita nyalahin, tapi menanyakan. Kira-kira kamu tahu nggak sih kesalahan kamu apa? Gitu. Kamu sih salah dulu nggak gitu ya? Oke, lanjut next. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas membuat murid menyadari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau peraturan sifatnya memaksa, biasanya sudah ada tanpa bertanya kepada siswa. Itu aturan. Dulu saya bikinnya tata tertib kelas. Anak nggak ditanya, kita yang bikinnya. Iya, itu aturan sifatnya maksa, mau nggak mau ayo sesuai dengan aturan itu. Sekarang paradigmanya kita geser ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dibikinnya gimana? Barengan sama murid disuruh munculkan apa aja yang kira-kira membuat kelas aman, nyaman, tidak terganggu saat belajar. Sebutin banyak nggak apa-apa, nanti kita singkat. Lanjut sekarang. Bagaimana membentuk keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Abstrak memang nggak kelihatan ya, tidak terlalu bentuknya. Misal kayak disiplin di dalam kelas. Disiplin kan bentuknya macam-macam kan. Ada yang tidak datang harus tepat waktu, rukun dengan anak atau teman yang lain, membuat kelas nyaman, menjaga kebersihan kelas. Itu sifatnya abstrak, kan kelihatan tapi kita tahu gitu ya. Ini kalau yang saya buat seperti ini ya, semua harus terlibat. Jadi bukan yang. Nah ini keyakinan kelas yang saya kelas 6 buat ya. Jadi anak berdiskusi dengan saya, berkolaborasi, merumuskan keyakinan kelas, berdiskusi tentang aturan dulu. Anak di sekolah kan aturannya nggak boleh apa ya anak-anak. Pakai kata tidak nggak apa-apa. Nanti kita rubah menjadi kalimat positif. Di mana pada saat menyusun menjadi keyakinan kelas gitu ya. Lanjut. Nah, jadi biarkan anak mendesain keyakinan kelas yang sudah disepakati secara berkelompok. Kemudian memasang di kelas itu ada alurnya ya. Mereka mendesain. Bu, emang mendesainnya beda-beda. Biarkan mereka berekspresi desain keyakinan kelas sesuai dengan karakter mereka. Maunya bentuk apa. Nanti dipajang semua, pajang aja semua, nggak apa-apa. Tapi yang terbaik kita taruh di dalam kelas itu ya. Bukti apresiasi kita. Lanjut Bu Kamil. Nah, ini salah satu segitiga institusi ya. Proses untuk memposisikan kita sebagai manajer. Kalau ada siswa bermasalah, cara mengatasinya seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Itu ada di segitiganya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan.
menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar. Bukan kita yang nunjuk pelanggarannya, tapi anak yang mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan itu apa. Lanjut. Ini ada contoh saya melakukan restitusi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Erna sudah sangat bagus, dan kami sesama guru ya jadi termotivasi sekali untuk apa yang dipaparkan. Ada satu pertanyaan yang ingin saya mengenai masalah tentang keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung tentang keyakinan kelas, yaitu tadi kan untuk yang dicontohkan adalah kelas tinggi. Kalau untuk kelas tinggi kita bisa berkolaborasi dengan siswa langsung antara guru dengan murid. Nah, bagaimana untuk yang kelas rendah? Pertanyaan saya kelas rendah adalah kelas 1, 2, 3 lah ibaratnya, yang mungkin kalau untuk diajak berkolaborasi membuat suatu karya dari apa yang mereka mungkin
sudah tetapkan gitu ya. Nanti di kelas kita harus bagaimana gitu. Bagaimana caranya. Terima kasih Bu Dewi. Kasih aplaus dulu dong. Ya, kalau untuk di kelas tinggi memang udah agak sedikit lebih mudah ya karena anaknya udah mulai paham. Untuk di kelas rendah juga sebetulnya mudah. Gimana caranya? Kita kasih anak untuk menulis. Kalau yang belum bisa nulisnya lancar, bagaimana dia ungkapkan saja kita tuliskan di dalam di papan tulis. Kita dari mulai dari aturan dalam menggunakan kata tidak. Biasanya anak-anak langsung tahu bukan kata yang bersifat positif. Tidak datang terlambat Bu, nggak boleh apa lagi. Jadi kita pandu kayak gitu, terus kita tulis. Kan itu kita ajak kolaborasi kan? Itu nggak boleh apa lagi, nggak di kelas, nggak boleh berantem, tulis sama kita. Itu jadi ungkapkan apa yang menurut mereka salah itu diungkapkan. Ganti menggunakan nilai kebaikan atau hal-hal baik. Ubah yang negatif itu jadi hal baik. Yang rupanya siapa ya kita dengan anak 1, 2, 3 kan belum bisa berandai kata merubah kata yang negatif menjadi kata yang positif kan. Misalkan nggak boleh datang terlambat Bu, kita nanti datang harus tepat waktu. Mengerjakan tugas sesuai waktunya. Jaga kebersihan kelas, rukun dengan teman kayak gitu. Seperti itu mungkin Bu Dewi ya. Ya, dituliskan dalam kelas rendah mah ya. Tidak. Pada saat membuat keyakinan kelas itu kita tuliskan. Nanti mendesainnya bagaimana? Ajak aja mereka nempelin apa. Tetap guru yang membuat. Mereka nempel-nempelin gitu, mendesain sesuai dengan kepengennya mereka. Kalau mau ditambahin gambar Spiderman ya silakan. Kan sesuai dengan karakteristik mereka. Kita mah cuma memandu aja. Tulisannya siapa yang nulisin, gurunya nggak apa-apa. Tapi mereka kan sudah diajak ngomong. Gitu. Ya, ada mungkin itu ya Bu Dewi ya. Ada lagi yang lain? Sudah? Cukup? Oke, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada CGP Ibu Erna Puspita Raya dari SDN 3 yang telah memaparkan pengalamannya budaya positif di lingkungan SDN 3. Oke, begitu presentasi ini kita tutup bersama-sama dengan pembacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo duduk sini. Aduh, Awan. Kenapa nih? Tenang aja, Ibu kesini bukan mencari kesalahan kamu ya. Ibu ini panggil kamu kesini cuma pengen tahu kenapa Ragil sampai menangis. Awan tidak sengaja Bu. Tadi Awan tendang-tendang pulpen kosong, tiba-tiba Ragil lewat dan kena matanya. Kenapa kamu tendang-tendang pulpen? Kamu suka melakukan kegiatan itu? Saya tidak sengaja Bu. Tadi Ragil lewat ke depan saya pas saya sedang tendang pulpen, gak sengaja kena matanya. Oh gitu. Sebetulnya bersenang-senang itu hal yang wajar, tapi kita harus berpikir apakah kesenangan kita membahayakan atau merugikan orang lain atau tidak. Iya Bu, Awan menyesal. Awan ingat keyakinan kelas kita. Ingat Bu, setiap murid perlu merasa aman. Menurut Awan, apakah sikap Awan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu. Lalu, apa yang akan Awan lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Ragil Bu dan tidak akan mengulang kesalahan lagi Bu. Baiklah, kalau begitu, Awan sudah menyadari dan sudah mencari solusi dari masalah yang Awan lakukan. Sekarang, Awan temui Ragil di UKS ya, lalu minta maaf. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut ini adalah beberapa budaya positif yang dilakukan di SDN Priuk 3, Kota Tangerang.
warahmatullahi wabarakatuh.